Selamat pagi teman-teman. Kita sangat bersyukur Tuhan kita sangat baik sehingga kita dapat berkumpul lagi di persekutuan remaja online kali ini. Sekarang mari kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, Dia dibesarkan agung namanya, puji Dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan With All I Am. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Mari kita nyanyikan Jesus I Believe. Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason I believe, the reason that I sing with all I am. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan juga berkatilah kami yang akan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, ketemu lagi di Persekutuan Remaja Online hari ini. Nah, jadi sesuai jadwal kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kita di Matius 5. Jadi hari ini kita sampai di Matius 5 ayat 38 sampai 42. Terus terang, ayat bagian kali ini ya, perikop di ayat 38 sampai 42 ini agak susah memang dipahami. Nah, makanya hari ini kita mau sama-sama mendiskusikannya. Ya teman-teman ya, jadi perkataan Yesus ini memang terdengar kayaknya susah dipahami ya. Karena Yesus mengutip dari hukum Taurat ya, hukum Taurat yang menjadi landasan daripada kehidupan orang-orang Israel. Jadi hukum Taurat yang ada di perjanjian lama ini, nah mereka terapkan dalam kehidupan mereka yang sebagai orang Yahudi, bangsa pilihan yang menghidupi Taurat pada waktu itu. Nah sekarang kita mau lihat sebenarnya teks ini masih nggak sih bisa kita hidupi dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Ya walaupun dalam zaman sekarang ini tampaknya ya hukum ini kayaknya susah ya untuk dihidupi. Ya. Nah, jadi hukum Taurat itu tertulis di ayat 38 yang isinya begini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Mau saya ganti matanya atau giginya? Saya Jangan, kasih enggak. Jadi gigi palsu? Enggak mau. Gratis? Enggak mau. Teman-teman gimana? Mau saya ganti giginya dengan gigi saya? Ya No. gigi saya gini-gini kuat loh guys ya. No. No ya, oke nggak apa-apa ya. Nah sebenarnya coba kita lihat ya. Kalau kita lihat minggu-minggu sebelumnya ya, ketika Yesus mengajarkan bagian pengajaran di bukit ini, sebenarnya pengajaran ini bukan sesuatu yang baru, bukan bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah Yesus pada waktu itu. Nah pengajaran ini adalah pengajaran yang sudah ada di perjanjian lama, bahkan Yesus pun mengatakan dia datang untuk menggenapi Taurat itu. Nah jadi kita harus lihat kembali ya, apa yang sebenarnya dibilang oleh Taurat, yang dikatakan oleh Taurat tentang hukum bagian ini. Ya kita harus lihat ke Imamat pasal 24 ayat 19 sampai 20, dan hal yang sama juga tercatat di Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai 21. Nah, saya akan bacakan Imamat 24 ayat 19 sampai 20 untuk kita sekalian. Jadi beginilah firman Tuhan. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuatnya kepadanya. Nah, jadi kita harus lihat sebenarnya apa sih makna hukum ini bagi orang Israel. Nah, ya jadi memang pada waktu itu orang Israel kan tinggal di timur dekat kuno. Sebelah mana tuh ya? Nah, timur dekat kuno itu kalau di peta zaman sekarang itu adalah daerah Timur Tengah. Oh, oke. Nah, jadi ancient Near East gitu. Mereka hidup di lokasi yang seperti itu, di mana bangsa-bangsa di sekitar orang Israel itu adalah bangsa-bangsa yang
tidak mengenal Allah. Bahkan bangsa-bangsa itu masih hidup dalam penyembahan berhala dan mereka tidak kenal sama Allah Yahweh itu. Dan sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel ini diperlakukan secara spesial oleh Tuhan karena mereka bangsa pilihan. Nah, jadi untuk membedakan cara hidup mereka dengan cara hidup bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka yang tadi di timur dekat kuno itu, maka Tuhan melalui hambanya Musa memberikan kepada mereka hukum Taurat yang salah satunya tadi tercatat seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ko Edwin di Imamat dan ada di Ulangan dan banyak lagi. Sejumlah peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel tujuannya adalah supaya bangsa itu bisa hidup dalam sebuah keteraturan dan ketertiban gitu loh. Jadi hukum itu diberikan supaya mereka itu bisa hidup dalam keteraturan sebenarnya. Nah, khusus tadi hukum yang dibacakan itu patah ganti patah, mata ganti mata, mata ganti gigi mata, ganti gigi. gigi ganti gigi. Ini adalah hukum yang diberikan dalam konteks pengadilan. Jadi ditetapkan oleh pengadilan untuk mengadili orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada sesamanya. Misalnya saya cungkil mata teman saya, misalnya begitu kan, atau saya nggak sengaja tonjok teman saya sampai giginya patah. Nah, ini orang ini pasti harus dibawa ke pengadilan. Jadi hukum itu berlaku untuk orang yang melakukan kekerasan. Sebenarnya tujuannya simple, supaya orang yang melakukan kekerasan itu bisa dihukum sesuai dengan tindakannya dan yang jadi korban itu mendapatkan perlindungan hukum. Jadi supaya ada keadilan, orang yang bersalah dihukum, orang yang jadi korban juga mendapatkan perlindungan hukum. Hukum ini diterapkan supaya setiap orang Israel itu bisa memandang keadilan bahwa semua orang di mata hukum itu sama. Mau kaya mau miskin, kalau kamu melakukan kesalahan kamu harus dihukum. Jadi sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kayak gitu sebenarnya hukumannya bukan hukuman ya, hukumnya itu kayaknya nggak terlalu ribet ya. Iya. Kayaknya cukup sederhana ya. Pokoknya kamu kalau merusak atau mengakibatkan kecacatan terhadap mata atau gigi atau anggota tubuh yang lain dari temanmu, saudaramu, ya kamu harus menerima ganjaran yang sama karena kesalahan itu. Ya. Nah, tapi kok kayaknya ya orang-orang yang ada di abad pertama, orang-orang Yahudi itu kok kayaknya memaknainya agak beda ya. Nah, iya. Nah, kita dimaknai berbeda. Ya, kita coba harus memahami dulu ya sebenarnya mereka bagaimana sih memaknai hukum patah ganti patah, gigi ganti gigi, mata ganti mata ini dalam konteks kehidupan orang Yahudi pada abad pertama. Iya. Nah, orang Yahudi abad pertama itu maksudnya orang Farisi itu ya. Orang Farisi itu Taurat, ya, dan ahli Taurat, benar. Bagaimana mereka menghidupi hal-hal itu dan mengajarkannya ya buat masyarakat umum. Nah, seperti minggu lalu ya, kita sudah menyaksikan sebuah vlog dari Abang Farisi. Nah, minggu ini Abang Farisi mau mengajarkan kita lagi tentang hukum yang ini. Ya, tadi saya udah nemuin videonya, kita saksikan bersama. Oh, yang di sana, orang Medan. Kau ingat lagi kan bersama saya lagi kan? Kau ingat tulis di HP-mu sekarang ya? Ingat ya, mukaku ini ganteng ini, ingat kau ya, Basi ini ya, bersama saya Basi, Abang Farisi. Di vlog hukum Taurat ini, kau lihat besar ini kan? Ingat kan? Kau ingat lagi, tulis sekarang ya, tulis. Weh, jangan lihat kita tulis, ngerti kau? Kemarin kita sudah belajar mengenai bersumpah. Kita akan belajar mengenai keadilan nih, ingat ya, keadilan. Weh, mana mulutmu? Mana keadilan tahu itu apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tahu kau Gak percaya kau lihat yang satu ini. Woi, mana kau retak ini, gara-gara kau kakimu itu.
Apa lebay belum lunas, weh? Kau tahu cari uang susah? Ini bukan tempat duduk, weh. Suka-suka aku dong, kan di sini. Iya. Kau suka-suka kau sekarang ya, oke. Kau suka aku sekarang, ini habis nih. Gak mau tahu, HP ganti HP lah. Rentah ini. Itu juga harus rentah lah. Yang masalah aku udah di sini, sekarang lah. Suka-suka aku dong. Gak bisa, suka-suka. Jangan, nah. Apa sih ini orang? Lebay kali. Gini udah di post. Komen ah. Aduh. A few moments later. Apa ini ya? Wih. Iya. Berani kali ya komen kayak gini. Wah, nggak tahu di. Ya. Apa ini? Nggak ada post cuma dengan ini. Aduh. Alamak, udahlah komen lah. Dia udah balas. Ya, aku gak masuk. Ya, kuota aku habis. Woi bang Basi, pinjemin hotspot dong. Apa sih Erika itu? Cepat dong, ini udah mau balas. Sabar lah, orang gimana? Jangan sampai nanti. Cepat lah, tolong dong. Nggak mau. Apa ada berani lebih gede? Apa sih? Kau lah yang kejadian dulu, Aku mau telepon mamaku, kamu mau telepon bapakmu. Bisa tinggal dikit. Mau apa? Sekarang aku lagi penting, nggak bisa. Tolong lah. Nggak ada. Tadi ada loh. Nggak mau. Lagi main ini. Adik aku. Kalian belum pulang? Yaudah kita pulang dulu ya, bye-bye. Ya, kok belum dijemput sih? Halo, saya mau ya, oke. Bye-bye. Yes, saya pulang dulu. Biar aku Selin, pinjam dong. Aku mau telepon. Gak bisa, ini aku mau tabung sekali lagi loh, sisa 1.000. Aduh, ayolah. Aku mau telepon mamaku loh. Gak dengar ya? Sekali lagi pakai telepon, gak bisa. Ayolah. Masa gitu nggak bisa? Beli dong. Aku kalau bisa beli, aku beli. Aku sekarang perlunya cepat, ayolah. Enggak loh. Jangan isi ya, 1.000 aja nyapu. Gitu kau ya, ingat kau ya di sini ya. Kalau kau perlu apa-apa gak terbantu lagi, ingat kau ya. Satu lebih baik dari kau. Ingat kau ya. Kau udah lihat tadi kan? Dia tinggal sekarang apa itu keadilan, Kau udah tahu kan? Jangan kau lakukan sekarang ya. Jangan kau belum kau di sana, pelajari kau lakukan di kehidupanmu sehari-hari ya. Oke, sekian dari vlog saya ya. Ingat ya, Bang Farisi, Basi. Ingat ya, ingat itu ingat ya. Jangan lupa kau like ya, komen juga subscribe ya. Atau perlu kau share ya. Yang nggak tahu keadilan, dia tahu mereka apa itu keadilan ya. Tahu kau ya. Oke, sekian ya dari saya ya. Salam. Ya, berarti sebenarnya orang Farisi ini mengartikan makna hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ini secara literal gitu ya. Jadi malah mereka memaknai keadilan itu dengan pengertian begini. Keadilan maksudnya adalah kalau seseorang itu mendapatkan setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ya memang sekilas kelihatan adil sih ya. Tapi kalau begitu ya, misalnya kalau orang pelit sama kita, kita juga pelit sama orang itu. Kalau orang jahatin kita, kita juga jahatin orang itu. Terus
apa bedanya ya mereka dengan orang dunia? Kan dunia sekuler juga mengajarkan seperti itu kan? Ya benar sekali ya teman-teman ya. Bukankah dunia juga mengajarkan hal yang sama? Nah kalau kita sepanjang kita mempelajari khotbah di bukit, bukankah kita juga melihat bahwa apa yang diajarkan Yesus biasanya memiliki makna yang lebih dalam. Apa yang diajarkan Yesus adalah sebuah pengajaran dari kerajaan surga yang terdengar sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Nah kalau kita lihat Matius 5 ayat 39, Yesus mengatakan, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Wah, tadi katanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kok sekarang Yesus mengajarkan malah janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apakah konsep keadilan Yesus tidak sama seperti yang dipikirkan orang Farisi? Nah ternyata teman-teman ya, kita harus lihat bahwa yang dimaksud keadilan oleh Yesus, yang dia mau ajarkan ya, yang Yesus mau ajarkan tentang keadilan itu bukanlah keadilan yang seperti dipandang oleh dunia ya, tetapi keadilan yang dipandang oleh Yesus, keadilan berdasarkan pengertian kerajaan sorga adalah keadilan yang berlandaskan pada kasih. Nah terus gimana dong kalau orang yang berbuat jahat sama kita? Masa kita mau biarin aja? Kalau tiba-tiba kita nggak ada salah apa-apa ditonjok orang, ya masa kita biarin aja? Ya nggak adil juga dong ya kalau seperti itu ya. Nah kita mau lihat di sini ya, Yesus memberikan 4 ilustrasi yang sangat baik untuk menjelaskan kepada kita apa sih yang Yesus mau ajarkan sebenarnya dari konsep keadilan kerajaan surga yang dilandaskan dengan kasih itu. Ya, jadi 4 ilustrasi ini yang akan kita pelajari lebih lanjut dan kita jadikan sebagai prinsip yang diajarkan oleh Yesus. Ya, keempat 4 ilustrasi itu ya kita lihat bersama-sama. Saya pinjam Alkitabnya dulu ya Contoh ya. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat 39 Yesus mengatakan untuk tidak melawan ya orang yang berbuat jahat kepada kita. Ayat yang sama Yesus mengatakan kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Kemudian di ayat 40 ya Yesus mengatakan bahwa kalau ada yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ya, yang ketiga di ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia dengan dia 2 mil. Ya, yang terakhir yang keempat, kalau ada orang nih yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, jadi ada 4 ilustrasi yang Yesus berikan untuk mengajarkan tentang pengertian keadilan berdasarkan kerajaan surga ini. Ya, wah ini mesti kita telaah satu persatu ya. Ya, kita bedah satu persatu ya teman-teman ya, biar kita memiliki makna yang benar tentang keadilan kerajaan surga. Bedahnya ini. pakai apa? Kita pakai pisau dapur atau pisau silet. Ya, teman-teman, kita akan membedahnya berdasarkan pengertian ya, apa yang ingin Yesus ajarkan. Ya, jadi kita harus lihat konteks pada zaman itu ya. Benar. Jadi untuk memahami ilustrasi ini tidak bisa dilepaskan daripada konteks tradisi pada masa itu yang memang berbeda dengan konteks kita saat ini ya. Konteks budaya kita juga berbeda. Benar. Jadi Yesus waktu itu mengajarkan pasti menggunakan konteks pada zaman itu yang ya, dekat dan dengan pendengarnya. dekat dengan pendengarnya, benar sekali. Karena pendengar Yesus ini pun bukanlah orang-orang yang kalau kita lihat terpelajar ya, punya intelektual tinggi. Sebenarnya Yesus menggunakan contoh-contoh yang sangat sederhana ya, yang dekat dengan pendengarnya, tapi mungkin buat kita saat ini agak sulit ya. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka pada waktu itu. Ya, yang kan? Mungkin sekarang kita udah nggak lakukan lagi ya. Contohnya gimana contoh? Ayo coba yang pertama. Ya ini yang tadi yang pertama kan contohnya kalau ada orang yang menampar pipi kananmu. Coba contoh. Nanti dulu. Oh, nanti dulu ya, oke. Nah, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu, gitu kan dibilang. Ini salah satu bagian yang sering disalahartikan karena kita tidak melihat konteks. Jadi orang itu sering mengartikan ini, oh kalau begitu kalau kamu ditonjok di pipi, kasih aja tanganmu yang lain untuk ditonjok lagi gitu kan. Jadi kayak ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri lagi supaya ditampar lebih banyak lagi. Tunggu dulu, bukan seperti itu cara mengartikannya teman-teman. Kalau kayak gitu itu kasihan banget ya jadi murid Yesus ya, babak belur semua. Nah, coba perhatikan ya teman-teman. Nah, ini baru kita praktekkan. Kita praktekkan ya. Don't try this at home ya teman-teman. Ini nanti dikira KDRT. Jadi tampar pipi kananmu. Coba teman-teman perhatikan ya. Kalau saya tampar biasa, plak gitu kan. Ini biasa kalau tampar begini itu pipi mana? Kanan lah. Kiri dong. Hah?
ini kalau tampar ini Oh iya, pipi pipi mana? kiri saya, pipi kiri. Iya, kan. pipi kiri, benar. Tapi Yesus dengan detail bukan cuma menampar, dia tulis tampar pipi kananmu. Kalau tampar pipi kanan berarti kan ini, yang ini kan. Kalau orang kan nggak mungkin nampar begini, tangannya terkilir dong nanti, encok nanti. Kalau orang tampar pipi kanan itu artinya begini, pia gitu loh. Pakai ini, pakai punggung tangan. Ini kalau tadi tampar pipi kiri, sana tampar pipi kanan, pakai ini. Nah, maksudnya apa waktu Yesus katakan ketika ada orang yang menampar pipi kananmu atau memakai punggung tangan, teman-teman, cara menampar dengan memakai punggung tangan itu adalah sebenarnya cara penamparan yang sangat menghina. Jadi kalau ada orang yang sampai menampar kamu pakai punggung tangan atau sampai ada orang yang menampar pipi kanan kita, itu artinya adalah si penampar ini menganggap orang yang ditampar itu sangat rendah. Jadi kalau nampar pakai punggung tangan itu artinya saya sangat merendahkan orang yang ditampar itu. Berarti kayak harga dirimu sangat diinjak-injak gitu loh ketika ditampar pakai punggung tangan. Kalau sekarang aja kita tampar pakai punggung kan itu ngeri ya, Iya, sangat benar. menghina ya. Maksudnya sekarang aja begitu. Nah, biasanya seorang tuan akan menampar budaknya itu dengan punggung tangan. Jadi kalau tuan budaknya bersalah, dia tampar budaknya pakai punggung tangan karena budak statusnya lebih rendah daripada tuannya. Lalu apa maksud Yesus ketika mengatakan kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Nah, ini maksudnya begini. Waktu tadi orang itu menampar pipi kanan kita, itu kan artinya si orang itu menganggap kita lebih rendah dari dia, melecehkan kita, menghina kita. Ketika kita memberikan pipi kiri kita, itu artinya kita sedang menghadapkan si penampar itu pada sebuah dilema besar. Karena kalau dia kasih pipi kiri, menampar dengan biasa, itu adalah tamparan yang diberikan kepada orang yang sederajat, yang selevel gitu loh. Nah, ketika orang direndahkan itu memberikan pipi kirinya, itu artinya dia mau bilang kepada si penampar itu, kita ini sederajat loh. Jadi orang yang menampar itu akan berada pada sebuah dilema besar. Kalau dia tampar lagi pipi kirinya, itu berarti adalah dia secara tidak langsung mengatakan, iya ya, kita sederajat ya, begitu loh. Nah, jadi apa yang mau diajarkan Yesus melalui ilustrasi ini? Yesus ingin mengatakan begini, ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, kita dilecehkan oleh orang lain, kita tidak perlu membalas hinaan atau ejekan itu dengan balas menghina orang itu. Kita tidak perlu balas dengan ikutan menampar mereka, tapi kita perlu membalasnya dengan kasih, kita perlu membalasnya dengan hikmat, dengan cara memberitahu mereka bahwa saya berharga di mata Tuhan dan saya tidak perlu mencari penghormatan dari manusia. Jadi membalasnya itu outstanding ya, maksudnya out of the box ya, maksudnya di luar apa yang kita duga gitu kan. Dengan kasih tahu dia, kita setara loh, dan saya tidak perlu menghina kamu balik, karena sekalipun kamu menghina saya tahu saya ini berharga di mata Tuhan dan saya tidak perlu cari penghormatan dari manusia. Nah, ini juga sebenarnya prinsip membalas dengan kasih Ya. Membalas dengan kasih. Jadi tadi sama seperti yang Yesus ajarkan, keadilan itu harus diterapkan dengan kasih. Jadi membalasnya juga dengan kasih. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya konteksnya benar. ya. Oke, nah sekarang kita coba lanjut ya yang kedua. Ya. Nah, yang kedua ini soal baju dan jubah ya. Saya mungkin bacakan kepada teman-teman sekali lagi ya untuk ayatnya ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi ada orang yang ingin bajumu, serahkan juga jubahmu. Nah, teman-teman, untuk memahami bagian ini mungkin kita harus melihat juga konteks orang berpakaian pada waktu itu ya. Nah, jadi mungkin di padanan kata bahasa Indonesia mungkin gak punya kata yang cocok sebenarnya untuk menerjemahkan kata baju dan jubah ini. Karena orang dulu ya, kalau kita bandingkan dengan kita sekarang ini, yang kita pakai kayak saya ini namanya baju ya, baju. Kemudian kalau misalnya saya pakai jubah itu mungkin kayak yang kita nonton di TV, ataupun mungkin kalau kayak Natal ada yang pakai baju-baju zaman dulu, itu mungkin kita sebut itu jubah. Ya, tapi bagi orang-orang pada waktu itu,
Sebenarnya pakaian mereka itu ada dua jenis, dan dua-dua itu sebenarnya kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia juga diterjemahkan jubah ya, tapi bedanya gini, ada satu yang namanya jubah dalam, satu lagi namanya jubah luar. Jadi jubah dalam itu kalau mungkin untuk sekarang ini ya yang kita namakan, kita pakai mungkin t-shirt atau kemeja. Kemudian kalau jubah luar itu mungkin lebih kayak blazer, kayak jaket ya, jas ya, seperti itu. Nah jadi kalau kita pakai jas atau pakai blazer, pakai jaket, mungkin ada orang yang di dalamnya pakai dulu kemeja atau t-shirt seperti itu ya. Nah jadi yang untuk terjemahan di bahasa Indonesia ini kita harus bedakan dulu ya. Jadi yang dimaksud baju itu adalah jubah dalam yang dipakai orang pada waktu itu ya. Jadi kayak sekarang ini tadi yang saya bilang pakai t-shirt atau pakai kemeja ya. Kalau jubah yang dimaksud di Alkitab tadi itu adalah jubah luar ya. Kalau kayak sekarang ini pakainya jas, blazer, jaket dan sebagainya seperti itu. Nah, kenapa dibilang kalau ada yang menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Jadi atau dengan bahasa lain saya terjemahkan, kalau ada yang minta jubah dalammu, serahkan juga jubah luarmu. Nah, kenapa Yesus berkata seperti itu? Nah, karena pada waktu itu kalau ada orang miskin ya, orang miskin mau meminjam uang kepada orang kaya. Nah, saking miskinnya orang ini, ketika dia mau meminjam kepada orang kaya, dia nggak punya barang apa-apa lagi untuk dipakai sebagai jaminan. Ya, kalau teman-teman sekarang mungkin pernah belajar tentang sistem di pegadaian ya. Biasanya kalau kita mau meminjam uang di pegadaian, kita harus membawa sesuatu untuk digadaikan. Ya, mungkin ada yang bawa motor, ada yang bawa surat-surat berharga ya, ada yang bawa mobil ya, atau bawa apa aja lah, emas dan sebagainya. Nah, jadi ini kayak gini, jadi orang miskin ini mau meminjam kepada orang kaya, dia gak punya apa-apa lagi untuk digadaikan selain daripada jubah dalam itu. Ya gak mungkin dia gak pakai baju dong, jubah dalam, jubah luar diserahkan. Nah tapi kenapa Yesus bilang, ya udah kalau dia minta jubah dalammu, kasih juga jubah luar. Nah maksudnya gini, kalau misalnya ada orang ya yang mau mengadukan, jadi si kaya ini ya mau meminta kepada si miskin ini untuk mengembalikan uangnya sekaligus meminta hartanya, jubah itu ya. Kalau misalnya si miskin ini sudah saking gak punya uang ya, harus memberikan jubah dalam, dan kalau si kaya ini masih minta jubah luar, kasih aja. Nah karena peraturan pada waktu itu ya, kalau kita mengadukan seseorang ke pengadilan karena pinjam uang ya, kita kalau si miskin ini gak punya duit lagi, gak punya uang lagi untuk mengembalikan, kita boleh meminta hanya jubah dalamnya saja. Karena kenapa? Karena jubah luar selain dipakai untuk menutupi tubuh, malam harinya juga dipakai orang untuk jadi selimut. Ya, sebenarnya ada prinsip ya kasihan lah ya, masa sampai semua pakaiannya diambil. Nah, tetapi kenapa Yesus bilang ya sudah kasih aja juga jubah luarnya? Yesus di sini mau menunjukkan kepada kita ya bahwa kita harus rela ya, ada poin kerelaan di sini ya. Rela menerima keadilan. Seandainya ada orang yang tega ya, saking teganya udah tahu kamu nggak punya duit ya, nggak punya uang ya, sudah pinjam kepada dia, bahkan sampai jubah dalammu pun sudah diserahkan ya, tetapi dia masih mau meminta jubah luarmu, sudah kasih aja ya, kasih aja ya dengan rela ya, walaupun ya orang itu tampaknya sangat tidak adil ya, sangat tidak adil, dan pengadilan pun memutuskan dengan tidak adil seperti itu. Jadi walaupun hukum di dunia ini tidak menunjukkan keadilan, kita sebagai murid-murid Kristus tidak menuntut balas sama sekali. Ya, tidak menuntut balas sama sekali, karena kita akan dibela oleh Allah dengan kasih-Nya. Seperti itu kira-kira. Ya, nanti ini juga ada hubungan dengan poin keempat ya. Wow. Kita semakin jelas ya teman-teman dengan penjelasan maksud dari ilustrasi ini. Jadi kita semakin get the point, apa sih yang Yesus mau katakan. Nah kalau ilustrasi yang ketiga, di sini dikatakan ilustrasi yang ketiga di ayat 41 kan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini apalagi nih maksudnya ya. Nah jadi ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks zaman itu. Jadi pada saat itu orang yang di abad pertama itu, umat Tuhan di Yerusalem, bangsa Israel itu dijajah oleh tentara Romawi. Nah tentara Romawi ini bisa saja sewaktu-waktu memaksa siapapun yang dia temui di jalan, siapapun yang dia temui orang Yahudi, memaksa mereka untuk
angkatin barang mereka lah, untuk bawa barang mereka, terus disuruh untuk jalan sejauh 1 mil untuk bawain barang itu gitu. Nah, contoh paling jelas kita bisa lihat ketika ini peristiwa penyaliban Yesus. Waktu Yesus disalib terus dia jalan pikul salib, ada seorang yang dipaksa oleh tentara Romawi itu namanya Simon dari Kirene. Teman-teman bisa mungkin pernah tahu ceritanya. Satu orang yang dipaksa oleh tentara Romawi itu untuk memikul salib Yesus. Nah, jadi tentara Romawi itu tuh begitu tuh. Jadi dipaksa si Simon Kirene untuk pikul salib Yesus, untuk jalan pikul. Nah, orang yang dipaksa untuk jalan itu nggak bisa menolak. Disuruh sama tentara kan? Karena mereka juga penjajah ya, dan ya, juga penjajah yang kejam sih sebenarnya ya. Mereka nggak bisa menolak gitu loh. Maka mereka mau nggak mau harus mengikutinya, harus bawa barang itu sekalipun mungkin dengan berat hati mereka melakukannya. Nah, mil itu adalah ukuran yang dipakai oleh tentara Romawi. Jadi kira-kira panjangnya itu 1,6 km ya. Zaman sekarang di Amerika ya, atau Eropa yang pakai mil ya, bertertentu masih pakai mil ya. Pakai mil. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, sebagai murid Kristus, sebagai warga kerajaan sorga yang sebenarnya kita sudah berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, penderitaan yang kita alami karena iman kita tidak akan pernah merebut sukacita kita sebagai anak Tuhan. Jadi ketika kemerdekaan seorang murid Kristus itu direbut karena dipaksa untuk berjalan 1 mil, maka mereka harus siap memberikan 2 mil mereka tanpa menuntut balasan dari orang yang menyuruhnya. Jadi disuruh jalan 1 mil dengan meskipun kelihatannya itu terpaksa, tapi ketika kita sebagai anak Tuhan tahu bahwa ada penderitaan yang harus ditanggung, ketika kita dipaksa berjalan 1 mil, dia bisa rela, ya udah saya jalan 2 mil, begitu loh. Iya, luar jadi biasa walaupun ya. tidak adil, tapi kita pun tetap melakukannya dengan kasih. Iya, ya. Dia dengan rela dan sukacita melakukannya bagi orang yang menuntutnya. Jadi sekalipun kebebasan mereka harus diambil karena iman mereka, seorang murid Kristus itu harus melakukannya dengan senang hati, bahkan siap berjalan lebih panjang dari yang dituntut. Oke, ya jadi kita lihat tadi ya teman-teman ya, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, kondisi-kondisi yang tidak adil sekalipun kita sebagai murid Kristus dituntut ya, diajarkan untuk jangan membalas sama seperti yang kita terima, tapi berikanlah kasih ya. Jadi kita lihat lagi yang keempat sekarang ya teman-teman ya. Nah ini masih soal pinjam meminjam nih ya. Nah pinjam meminjam ini ya, saya bacakan lagi ya buat teman-teman sekalian ayatnya. Jadi di ayat 42 Matius pasal 5, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah teman-teman, ini tadi ya seperti yang saya bilang ya, ada hubungannya soal meminjamkan uang ya, dan soal memberi sedekah juga. Ya teman-teman kalau masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu kalau kita bahas tentang berbahagialah orang yang murah hati, ya ini juga soal memberi ya. Jadi budaya memberi sedekah dari kehidupan orang-orang Israel itu sebenarnya sudah dipraktekkan cukup lama ya, dan bahkan juga adalah sebuah pengajaran di Perjanjian Lama di Taurat yang sudah dihidupi oleh orang Israel. Nah nanti di pasal 6 kita akan lihat lagi apa yang Yesus ajarkan soal memberi sedekah ya. Nah jadi sebenarnya ini adalah suatu hal yang sudah dilakukan berulang-ulang, bahkan sudah turun-temurun diajarkan dan dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah tapi apa sih yang unik sebenarnya? Bukankah mereka sudah memberi ya, bukankah mereka sudah meminjamkan uang mereka ya, yang kaya sudah meminjamkan kepada yang miskin. Tapi kita harus lihat ya, di sini ada hal yang menarik kalau kita mempelajari bahasa asli dari kata meminjam itu. Ya dalam bahasa Yunani dari kata meminjam ini maknanya bukan hanya misalnya contoh Aini butuh duit ya, butuh uang, contoh Aini pinjam pada saya berikan ya, tapi bermakna lebih daripada itu. Meminjam artinya di dalam bagian ini ya, artinya walaupun saya tahu contoh Aini ya tidak punya uang ya, contoh Aini sangat membutuhkan uang, nggak punya uang, dia meminjam kepada saya, dan saya tahu contoh Aini kayaknya nggak sanggup deh buat kembaliin uang ini ya, saya pun harus tetap memberikannya, meminjamkannya, walaupun saya nggak punya jaminan barang, walaupun saya nggak punya jaminan contoh Aini bakal kembalikan kepada saya.
Nah, warga kerajaan surga diajarkan oleh Yesus untuk bisa bermurah hati di dalam soal memberi dan meminjamkan uang. Karena kenapa? Karena sebagai warga kerajaan surga, kita telah terlebih dahulu menikmati kemurahan hati dari Allah. Ya, kita telah menikmati yang namanya kasih Allah yang telah bermurah hati, yang telah berbelas kasihan kepada kita, yang telah membebaskan kita daripada tanggungan dosa, daripada utang dosa yang harus kita bayar dan bahkan kita tidak sanggup bayar sekalipun. Tetapi kita sudah mendapatkan kasih Allah yang membebaskan kita daripada hukuman dosa itu, daripada hutang dosa itu. Bukankah dengan membawa sebuah sukacita sebagai warga kerajaan surga yang sudah dibebaskan dari hutang dosa itu yang kita tidak sanggup bayar, bukankah kita juga seharusnya membantu dan memberi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan? Ya, seperti Allah bermurah hati dan tidak menuntut kita untuk membayar 1 sen, 1 peser pun untuk darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu. Kita sebagai anak-anak Allah juga harus memberi, ya, dan meminjamkan harta kekayaan kita dan dengan bermurah hati kepada orang yang sekalipun kita lihat gak sanggup untuk membayarnya sekalipun. Ya, jadi kita lihat di sini, walaupun kita bakal mungkin dalam kondisi yang tidak adil, ya, karena kita sudah memberi dan meminjamkan, orang itu pun belum tentu membayarnya, kita pun harus melakukannya dengan penuh kasih. Ya. Nah, jadi dari keempat ilustrasi yang diberikan oleh Yesus itu kita bisa menemukan bahwa makna keadilan yang dimaksudkan oleh Yesus itu lebih tinggi dari makna keadilan yang dipahami oleh dunia maupun yang dipahami oleh orang Farisi yang katanya ahli Taurat itu. Jadi murid-murid Yesus itu dituntut untuk meneladani Yesus yang ketika dicaci maki, dia juga tidak membalas dengan mencaci maki balik. Anak-anak Tuhan itu harus mencontoh Yesus yang ketika dia menderita, dia tidak mengancam, malah dia menyerahkannya kepada Bapa yang akan menghakimi dengan adil. Setiap kita, murid Kristus, itu adalah warga kerajaan sorga, yang kita juga harus bermurah hati dan rela memberikan hidup kita bagi kepentingan orang lain. Nah, seperti Yesus yang juga memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita, demi menebus manusia berdosa dari penghukuman kekal. Jadi dengan meneladani Yesus, setiap kita, ya, murid Kristus itu malah bisa memberikan extra miles kita, memberikan lebih dari apa yang dituntut kepada kita, memberikan lebih dalam tanda kutip, ya, memberikan yang kita rasa lebih pantas, lebih layak bagi mereka yang telah menyakiti kita. Benar, ya, jadi mungkin ini mirip dengan sebuah seni bela diri, ya. Jadi saya teringat ada sebuah seni bela diri, ya, bukan taekwondo, bukan karate, kungfu, ya, bukan kungfu juga, ya, tapi ini namanya jujitsu, ya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar, atau ini pernah dengar? Barusan. Barusan, ya. Oke, jadi ini ada sebuah seni bela diri, ya, ada dipraktekkan di Jepang bahkan di Brazil. Jadi seni bela diri ini bukan melawan dengan membabi buta. Jadi ketika ada yang menyerang, wah, hajar aja pokoknya, ya, dengan cara apapun. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat ada seni bela diri seperti itu. Pokoknya bagaimana kita bisa melawan dengan cara apapun terhadap lawan. Tetapi seni bela diri ini sangat unik, ya. Tidak melawan dengan membabi buta dengan sembarangan, tapi kita lihat terlebih dahulu gerak-gerik lawan. Kemudian kita cari titik lemahnya, ya, titik lemahnya. Kalau orangnya takut digelitik, ya, kita gelitik dia. Tapi bukan seperti itu, ya, teman-teman, ya, titik lemahnya, ya. Jadi maksudnya kita mencari titik lemahnya, gerakan mana dari seni bela diri yang dipraktekkan oleh sang lawan itu bisa dikalahkan. Jadi lebih bagaimana benar-benar bela diri. Jadi kita membela diri dengan defensif tapi bukan ofensif. Maksudnya kita tidak menyerang terlebih dahulu, tapi kita membuat pertahanan dulu. Kita pelajari dulu bagaimana gerak-gerik si lawan, kemudian kita cari titik lemahnya dan kita melawan dari situ. Nah, jadi dalam jujitsu ini sebenarnya tidak ada yang namanya membalas, ya, tetapi kita melemahkan lawan, ya, dengan apa yang dia kerjakan sendiri.
Oh, jadi kayak senjata makan tuan ya. Ya bisa mungkin Iya, kira-kira seperti itu saya, ya. Ini kamu sudah tahu apa, terus saya akhirnya kalah dengan kekuatan saya sendiri itu Iya, ya. benar-benar ya. Jadi ada sebuah skill di mana kita tidak perlu membalas apa yang dilakukan oleh pihak lawan, tetapi kita melemahkan dia, mengalahkan dia dengan apa yang dia perbuat sendiri. Seperti itu ya. Iya, Jadi iya, sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada kita ya adalah tidak menggunakan serangan yang sama ya. Kalau ketika kita dilawan, ketika gigi kita mungkin dipatahkan ya, ketika mata kita mungkin ditonjok orang ya, kita tidak melawan dengan cara yang dilakukan oleh lawan kepada kita. Ketika ada yang mengejek kita, ketika ada yang menghina kita, kita tidak menyakiti balik mereka. Ya, mungkin kita ada di pihak yang dirugikan ya, tapi kita tidak membalas mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Walaupun saya dihina, saya tidak balas menghina. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas tepat seperti apa yang mereka lakukan, tetapi berikanlah kasih, ya, keadilan yang dinyatakan dengan kasih Allah yang sudah kita terima. Iya. Saya jadi teringat ini ada satu ayat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma kan, yang ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, terus ada yang menarik begini, dia katakan begini ya. Jangan kamu menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Seteru maksudnya musuh kan. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi kayak musuh kita jangan dibalas dengan kejahatan gitu loh. Dengan kita membalasnya dengan kebaikan, itu kayak bara api, asap yang ada di kepalanya itu kita redam gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi mungkin ya mirip kayak dengan jujitsu tadi. Iya, jujitsu tadi, dan juga dengan menampar pipi kanan pipi kiri tadi ya. Iya, benar. Jadi itulah sebenarnya prinsip kerajaan surga yang mau Yesus ajarkan ya. Jadi hukum yang diberikan di Taurat tadi itu, mata ganti mata, patah ganti patah, gigi ganti gigi, itu sebenarnya sebuah prinsip yang diberikan kepada lembaga yang namanya pengadilan untuk mengadili orang sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan, bukan untuk main hakim sendiri ya. Jadi guru-guru Taurat ini, orang-orang Taurat, Farisi ini, mereka malah mengajarkannya seolah ya main kamu hakim sendiri ya. Ini ya, bisa kita balas orang ya balas. Bukan kita orang Yahudi ya. Kalau saya melihat ini saya dirasa di pihak dirugikan, ya udah saya main hakim sendiri, tidak apa-apa. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang Yesus ajarkan adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah, ya, kita tidak dituntut dengan keadilan berdasarkan dosa yang kita perbuat, tapi kita sudah mendapatkan kasih anugerah Allah, kita pun membagikan kasih itu kepada orang lain. Ya, walaupun kita ada di pihak yang dirugikan. Ya, memang berat ya teman-teman ya untuk menjadi seorang murid Kristus, tetapi jangan kita berhenti berjuang ya, karena selalu ada kasih anugerah Tuhan untuk menolong kita untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Memang sulit ya, karena kalau mengikuti naluri kita sendiri, kita pengennya balas. Seperti apa? Kamu berani nyakiti aku, rasakan ini ya, rasakan seperti sakit yang aku rasakan. Ya, gitu kalau misalnya kan, orang gitu nggak kan. sengaja jatuhin handphone kita pecah ya, Rasain aku pengen juga loh. handphone lu juga pecah. Gitu kan. Kalau jadi kayak kamu kan dulu pernah pelit sama aku, sekarang kamu rasain nih dipelitin sama orang misalnya. Biar gitu kan. tahu rasa lo ya. Pengennya kita gitu ya kalau mengikuti naluri kita. Tapi kan kita ini manusia baru yang sudah ditebus sama Tuhan, yang sudah merasakan bahwa kita juga diperlakukan oleh Tuhan tidak setimpal dengan dosa dan pelanggaran kita. Jadi harusnya kita sebagai manusia baru, sebagai murid Tuhan, ciptaan baru di dalam Kristus, kita harus bisa meneladani Yesus ya. Apa yang sudah kita rasakan kita salurkan keluar supaya orang lain juga bisa merasakan kasih itu ya. Betul sekali ya. Jadi guys, ya walaupun terkadang kita sebagai anak-anak Allah ya, kita menghadapi banyak penghinaan, mungkin banyak ketidakadilan, tapi jangan berhenti ya untuk mengikuti iman kita kepada Kristus. Jangan menyerah, keep fighting. Oke? Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Kita bergantung pada Tuhan ya. Betul. Ya, dan membiarkan Tuhan bertindak pada waktunya. Ya. Ya.
ya semoga teman-teman bisa memahami ya apa yang kita diskusikan hari ini. Iya, benar. Tapi kalau ya memang sebuah firman Tuhan yang sangat indah ya, yang sangat baik, dan kiranya kita bisa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Yuk kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Minta Ko Edwin tutup dalam doa ya. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang boleh kami bahas, kami ulas bersama untuk memahaminya dengan lebih dalam lagi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sebuah pengajaran dari kerajaan surga, bagaimana kami boleh membalas dengan kasih seperti Engkau yang sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami terlebih dahulu ketika kami masih menjadi lawan-lawan Allah, menjadi seteru-seteru Allah yang masih hidup di dalam dosa. Tetapi Engkau tidak membalaskan seperti apa yang sudah kami kerjakan, tapi Engkau memberikan kasih karunia, kasih anugerah Tuhan yang berlimpah itu dalam hidup kami. Dan Tuhan, dengan teladan itu ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh hidup sebagai seorang murid-murid Kristus yang boleh membalas dengan kasih, yang untuk boleh memberikan kasih Allah yang sudah kami terima itu kepada orang lain. Walaupun kami ada di pihak yang dirugikan, kami ada di pihak yang kalah, kami ada di pihak yang diperlakukan dengan tidak adil, biarlah kami menyerahkannya semuanya kepada tangan Tuhan yang mengadili dengan adil. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, kami butuh pertolongan Engkau. Kami tidak bisa menghidupi firman ini dengan kekuatan kami, tapi kami butuh kasih anugerah Tuhan yang terus memampukan dan menolong kami untuk menjadi seorang murid Kristus. Tolonglah Tuhan setiap teman-teman remaja di rumah, Tuhan berkati mereka Tuhan, di dalam studi mereka juga, di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, ketika mereka berada di sekolah, ketika mereka ada di rumah mereka, biarlah mereka terus memancarkan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan juga untuk ibadah hari ini, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Oke teman-teman, sekian persekutuan remaja kita hari ini. Ya, sampai jumpa minggu depan di jam dan channel yang sama ya, jam di dan channel yang sama. sama. Oke, bye-bye. See you, God bless.